Selamat sore Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Ibu-ibu sekalian di dalam keadaan damai sejahtera. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, pada sore hari ini kami satukan hati kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan boleh menolong sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, seandainya waktu kita masuk ke kamar dan di kamar kita ada bungkusan seperti ini, dan situ dikatakan buat mama, dengan dikasih bawahnya adalah dari suami tercinta, pasti kita akan ingin membuka dengan cepat. Kita membuka dengan cepat, dan ternyata kita melihat ada satu kotak handphone. Waktu kita buka ternyata kosong. Wah, pasti kita kecewa sekali. Itu bukan yang kita harapkan. Tapi kita masih melihat, oh, masih ada satu lagi. Bungkusan apa itu? Mari kita lihat. Wah, ada lagi satu bungkusan. Kita mulai mengintipnya. Ada kotak perhiasan. Waktu kita buka, ternyata juga kosong. Gak ada isinya. Dan kita melihat ternyata bungkusan itu isinya hanya apa? Sampah. Hanya sampah. Nah, ibu-ibu sekalian, kadangkala di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita memberikan sesuatu yang kelihatannya bagus, tetapi gak ada isi, kosong, gak berguna begitu. Nah, hari ini kita akan memikirkan satu tema. Allah memegang janji setia. Janji setia kepada siapa? Kepada orang Israel yang mempunyai karakter seperti tadi, hadiah tadi. Ada bungkusnya asli, tapi isinya kosong. Mari kita buka di dalam Yesaya 62. Yesaya 62 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat ibu-ibu semua. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulung. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang-orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini menandakan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel. Kita tahu orang Israel satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, tetapi satu bangsa yang banyak kali mendukakan hati Tuhan. Bahkan sebagaimana yang saya nyatakan tadi di dalam hadiah yang saya bawa, bahwa kosong, bahkan sampah. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya kita menemukan kado seperti ini, di dalamnya ada isi, ada handphonenya, ada perhiasannya, tetapi kita menjadi marah, lebih marah. Kenapa? Karena nama yang di dalam kotak itu bukan nama kita, nama orang lain yang mungkin merupakan yang tidak benar yang dilakukan oleh pasangan kita. Kita menangis, kita marah karena ada hati yang lain yang mengisi hati kekasih kita. Nah, itu juga yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Waktu mereka menyodorkan dirinya datang kepada Allah, hatinya itu condong kepada ilah yang lain. Hatinya itu condong kepada oknum yang lain. Maka kita melihat di dalam Yesaya ini sebenarnya orang Israel ada di dalam pendisiplinan yang dikerjakan oleh Allah. 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi ibu-ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia memegang janji setianya. Maka kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, di ayat yang pertama, Allah menyatakan apa? Kerinduan hatinya, dia tidak bisa berdiam diri
melihat orang Israel seperti itu. Dia juga tidak bisa tinggal tenang, tetapi dia rindu orang Israel boleh bersinar. Ibu-ibu sekalian, Allah rindu terhadap orang Israel. Nah, saya berpikir bahwa Allah juga rindu. Kerinduan hati Allah di dalam kehidupan kita sama. Allah rindu kepada kita. Permisi tanya ibu-ibu, apakah hari ini kita memiliki kerinduan yang sama seperti Allah rindu pada kita? Atau karena memang selama pandemi kita sulit untuk bisa bersekutu, ya sudahlah, tidak usah bersekutu, tidak apa-apa. Toh pembina tidak tahu, toh gembala sidang tidak tahu. Apakah kita masih memiliki kerinduan yang besar ada di hadirat Allah, bersekutu dengan Allah? Seperti kerinduan Allah kepada orang Israel, kerinduan Allah kepada kita, biarlah kita juga rindu bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, Allah memegang janji setianya dengan apa? Mengembalikan posisi umat kesayangannya pada posisi yang semula. Kita melihat bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Maka di dalam ayat yang ketiga, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Allah mengembalikan posisi yang sesungguhnya. Sebagai tawanan, Allah rindu mengembalikan mereka menjadi umat kesayangan. Allah rindu mengembalikan mereka menjadi umat yang dikasihi. Yang dianggap di sini sebagai apa? Sebagai mahkota kebanggaan, sebagai serban keagungan yang ditaruh di mana? Di kepala dan juga di tangan Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, Allah ingin mengembalikan posisi umatnya pada tempat yang semestinya. Permisi tanya ibu-ibu, hari ini posisi Allah di dalam hidupmu ditaruh di mana? Allah di dalam hatimu ditaruh di mana? Apakah di posisi yang center, dia mengatur hidup kita? Kita menempatkan Allah pada posisi yang utama, atau menempatkan Allah pada posisi yang ya sudahlah, nggak ada posisi yang nggak tahu posisi yang keberapa. Allah mengembalikan posisi umatnya pada tempat yang seharusnya. Allah juga rindu kita menjadikan Allah, mengembalikan Allah pada posisi yang sepantasnya atau posisi yang seharusnya. Menjadi apa? Tuhan yang mengatur hidup kita, menjadi Tuhan yang kita layani, menjadi Tuhan yang kita sembah. Mungkin memang hari ini kita tidak bisa melayani seperti dulu begitu, tetapi pelayanan masih kita bisa kerjakan dengan memperhatikan teman-teman, baik melalui video call atau melalui telepon. Kita masih peduli, bisa peduli kepada mereka. Kita bisa melayani juga mungkin melalui virtual dan lain sebagainya. Kita masih bisa melayani. Mari kita menempatkan Allah pada posisi yang seharusnya. Dan Allah memegang janji setia di dalam Yesaya 62 ayat 1-5, juga di ayat yang keempat. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Artinya apa di sini? Allah melakukan penyertaan yang sempurna. Ibu-ibu sekalian, seringkali gambaran tentang Israel itu dikatakan sebagai mempelai perempuan, dan mempelai laki-laki adalah Kristus. Nah, ketika Israel didisiplin, maka Allah seakan-akan meninggalkan mereka, membiarkan mereka ada di dalam kesesatan. Nah, di ayat yang keempat dari pasal 62 di situ dikatakan tidak ditinggalkan lagi. Tidak ditinggalkan lagi. Jadi Allah berjanji menyertai orang Israel. Ibu-ibu sekalian, Allah juga berjanji menyertai kita. Hari ini memang kita sering mendengar
situasi memang sangat sulit. Kita tidak ada kebebasan seperti dulu. Tetapi ingat, Allah adalah Allah yang Immanuel. Dia datang mencari manusia. Allah menyertai kita. Ibu-ibu, pada waktu ibu-ibu akan pergi ke satu tempat, kita tahu kita bisa mengukur berapa jarak tempat itu, berapa jauh tempat itu. Kalau ibu-ibu dari rumah mau pergi ke gereja, kita juga tahu berapa kilometer jauhnya. Waktu ibu-ibu mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri, juga masih bisa terukur berapa kilo, berapa jam perjalanan yang akan kita tempuh. Tetapi permisi tanya, pernahkah ibu-ibu berpikir berapa jarak antara surga dan bumi? Berapa jarak antara surga dan kubur di mana Yesus tinggal selama 3 hari? Berapa jaraknya? Kita tidak bisa mengukur. Tetapi kasih Allah yang besar, kerinduan Allah yang besar, kerinduan Allah menyertai umatnya, kerinduan Allah menyertai ibu-ibu, menyertai kita semua. Maka dari tempat yang maha tinggi, Dia rela turun ke tempat yang paling hina, agar kita yang hina, kita yang tiada berdaya ini boleh diangkat kembali menjadi umat kesayangannya yang disertai. Ibu-ibu, hari ini janji yang sama yang Allah kerjakan bagi orang Israel, janji yang sama yang dicatat di dalam Alkitab, Dia adalah Immanuel, juga janji yang sama yang Allah ingin nyatakan kepada kita. Aku di sini, aku menyertaimu. Jangan takut. Tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Saat kita ada di dalam kesulitan, Allah bersama kita. Bahkan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, Allah menyertai kita. Bahkan mungkin ketika waktu kita di dunia ini selesai, Allah pun menyediakan hal yang indah buat kita. Allah menyediakan penyertaannya bagi kita. Ibu sekalian, kiranya hari ini iman kita boleh sekali lagi dikuatkan, diteguhkan. Di tengah situasi apapun, Allah rindu dengan kita. Di situasi apapun, Allah rindu menempatkan kita menjadi umat kesayangannya. Dan di dalam situasi apapun, Allah ada bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Allah Immanuel. Kiranya kita boleh diteguhkan, dikuatkan menghadapi situasi yang tidak menentu. Dan kita tahu, kita menghadapi bersama dengan Allah yang selalu setia memegang janjinya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita tetap teguh di dalam iman dan menguatkan kita untuk berkarya bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kiranya firman-Mu yang kami dengar bersama pada sore hari ini sekali lagi meneguhkan kami ya Tuhan. Betapa hati-Mu begitu rindu kepada kami. Dan biarlah kami terus-menerus memiliki kerinduan yang besar kepada Engkau. Dan Engkau juga berjanji menyertai kami apapun keadaan kami. Engkau Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kiranya Engkau arahkan hati kami kepadamu, pandangan kami kepadamu, sehingga situasi yang sulit tidak membuat kami ambruk, tidak membuat kami terpuruk, tetapi situasi yang sulit membuat kami bangkit dan berkarya bagi Kristus sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap ibu-ibu yang boleh bersama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.